Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah Daulah Utsmaniyah. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana nasib keluarga dinasti Utsmaniyah setelah runtuhnya khilafah. Sebelum kita mulai, kami memohon kepada teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang Anda sayangi. Mari kita mulai. Apakah yang terjadi dengan keluarga Daulah Utsmaniyah setelah runtuhnya khilafah? Sebagaimana telah banyak diketahui, keluarga Daulah Utsmaniyah saat runtuhnya khilafah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, sebagaimana keluarga penguasa yang baru turun dari tahta. Mereka dihina, dikucilkan, dan diusir dari negeri mereka. Dan sesungguhnya apa yang diperbuat oleh partai kebangsaan di Turki terhadap mereka merupakan hal yang luar biasa, yang tidak pernah dilakukan oleh orang kafir, Yahudi, atau Majusi. Anda tidak akan mendapati masyarakat yang mengusir seluruh keluarga kerajaan sebagaimana yang dilakukan oleh partai kebangsaan Turki terhadap para cucu dari Al-Fatih. Mereka mengusir mereka di malam hari untuk hijrah ke Eropa. Para cucu dinasti Utsmani tersebut menceritakan bahwa mereka lebih ingin hijrah ke negeri Muslim, seperti Yordania atau Mesir, dan mereka tidak ingin hijrah ke Eropa. Namun keputusan mereka sudah jelas, mereka ingin mengusir keturunan Turki Utsmani ke Eropa sebagai bentuk penghinaan bagi mereka. Sebagian dari mereka diasingkan ke negeri orang Yahudi, dan sebagian diasingkan ke Eropa. Mereka mengasingkan Sultan Wahiduddin, sultan terakhir Daulah Utsmaniyah, malam hari ke Perancis. Semua hartanya disita, dan dia diasingkan dengan mengenakan pakaian rumah dan dengan dompet kosong. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa seharusnya mereka setidaknya diizinkan untuk memegang kunci-kunci istana mereka yang terbuat dari emas murni, atau kotak-kotak kecil yang berisi perhiasan atau emas. Jika dia menyimpannya di tasnya dan menyembunyikannya, tentu itu sudah cukup baginya untuk dapat bertahan hidup sepanjang usianya. Namun yang terjadi ialah dia harus keluar dari istananya tanpa membawa 1 sen pun. Maka akhirnya anak-anak Sultan Wahiduddin terpaksa menutupi wajah mereka agar orang-orang tidak mengenali mereka saat mereka meminta-minta di Paris. Dan saat Sultan Wahiduddin wafat, jasadnya ditahan di gereja karena hutangnya yang banyak di toko-toko dan pasar. Hingga akhirnya umat muslim di Paris mengumpulkan uang untuk membayarkan hutangnya, dan jasadnya kemudian diambil dan akhirnya dibawa dan dimakamkan di Syam. Perdana Menteri Turki pertama yang mencari keberadaan mereka ialah Perdana Menteri Adnan Menderes. Dia mengecek keberadaan para keturunan sultan setelah 20 tahun berlalu. Dia pergi ke Paris dan mencari tahu tentang keberadaan mereka, dan bertanya kepada siapapun yang ada di sana. Dia berkata, "Tunjukkan kepadaku tempat para leluhurku. Tunjukkan kepadaku tempat bapak dan ibuku." Karena dia menganggap keturunan para sultan sebagai bapak dan ibunya sendiri. Dia pun akhirnya sampai ke sebuah desa kecil di Paris, dan di sana dia bertemu dengan istri Sultan Abdul Hamid dan putrinya, Putri Aisyah. Usianya saat itu 60 tahun. Mereka berdua bekerja di sebuah pabrik dengan gaji kecil. Pekerjaan mereka ialah mengecat piring. Ketika melihat itu, Adnan menangis dan mencium tangan mereka dan berkata, "Maafkanlah aku." Kemudian Putri Aisyah berkata, "Siapa kau?" Adnan menjawab, "Aku Perdana Menteri Turki." Kemudian Putri Aisyah berkata, "Kemana saja kau? Kamu terlambat." Karena kaget dengan hal itu, Putri Aisyah pun pingsan dan jatuh ke tanah. Saat kembali ke Ankara, Adnan bermusyawarah dengan rekannya untuk menerbitkan keputusan ampunan dan memulangkan keturunan dinasti Utsmani ke Turki. Rekannya pada awalnya enggan, tetapi karena Adnan terus mendesak, pada akhirnya semua sepakat memulangkan anak-anak perempuan dari Sultan Abdul Hamid dan Sultan Wahiduddin. Sedangkan anak-anak laki-laki tidak dipulangkan kembali.
Maka Menderes pun kembali ke Paris dan membawa Sultanah Syafikoh dan Putri Aisyah ke Turki. Sedangkan para pangeran, mereka pun mendapatkan ampunan dan kemudian dikembalikan lagi ke salah satu istana mereka ketika Menderes masih menjadi Perdana Menteri. Saat Menderes dijatuhi hukuman mati, salah satu tujuannya ialah mencuri harta negara dan memberikannya kepada istri sultan. Setiap hari raya Adnan Menderes mendampingi Sultanah Syafikoh dan Putri Aisyah dan menyerahkan 10.000 lira dari gajinya dan harta pribadinya. Adnan menjalani hukuman mati pada tahun 1961 Masehi. Dan hanya selang satu hari, Sultanah Syafikoh dan Amirah Aisyah wafat di pagi hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka berdua dan memberikan balasan kepada Adnan Menderes berupa surga. Dan di sini kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana keluarga keturunan Turki Utsmani mengurus diri mereka setelah mereka kehilangan kekuasaan. Dan sebagian besar dari mereka diusir keluar Turki. Mereka memiliki seorang ketua dari keluarga Daulah Utsmaniyah. Ketua ini bertanggung jawab mengurus seluruh keluarga besar dinasti Daulah Utsmaniyah dan memenuhi semua kebutuhan mereka sesuai kemampuan. Atau setidaknya ketua keluarga tersebut akan berkomunikasi kepada pihak lain atas nama keluarga. Ketua pertama dari keluarga Daulah Utsmaniyah adalah Abdul Majid II, yang merupakan khalifah terakhir Daulah Utsmaniyah. Setelah dia diasingkan, dia menjadi ketua keluarga Utsmani dari tahun 1924 sampai 1944 Masehi, atau selama 20 tahun. Setelah wafatnya Khalifah Abdul Majid II, yang menjadi ketua keluarga Utsmani ialah Pangeran Ahmad Jihad, yang dahulu merupakan putra mahkota, namun belum berkesempatan memegang kekuasaan. Dia lahir tahun 1883 Masehi, memegang kepemimpinan antara tahun 1944 sampai 1954 Masehi. Dia adalah putra dari Pangeran Salahuddin dan cucu dari Sultan Murad V. Setelah wafatnya Pangeran Ahmad Jihad, kepemimpinan keluarga Utsmani dipimpin oleh 3 orang pangeran dari tahun 1954 sampai 1983. Mereka adalah Pangeran Utsman Fuad, Pangeran Muhammad Abdul Aziz, dan Pangeran Ali Fasih. Pangeran Muhammad Orkhan memimpin keluarga Utsmani sebagai pemimpin ke-6 dari keluarga Utsmani. Dan jika dia menjadi penguasa Daulah Utsmaniyah, maka dia akan menjadi khalifah ke-42 dari keluarga Utsman. Dia merupakan salah satu cucu dari Sultan Abdul Hamid II. Dan jika Daulah Utsmaniyah masih ada, dia akan disebut sebagai Sultan Orkhan II. Selanjutnya kepemimpinan dipegang oleh Pangeran Utsman Ertugrul bin Muhammad Burhanuddin bin Abdul Hamid II. Dia dikenal dengan Syahzad Ertugrul. Dia lahir tanggal 18 Agustus 1912. Dia merupakan pangeran terakhir yang lahir di masa Kesultanan Utsmani. Dia adalah putra tertua dari Sultan terakhir Daulah Utsmaniyah, Abdul Hamid II. Dia lahir di istana di Istanbul. Ayahnya Muhammad Burhanuddin Afandi. Dia datang ke ibu kota Swiss Vienna untuk melanjutkan pendidikan. Kala itu muncul kabar runtuhnya Daulah Utsmaniyah di tangan Mustafa Kamal Ataturk tahun 1924. Dia memilih untuk hijrah ke Amerika untuk menemani ibunya. Dia pun hidup di New York selama kurang lebih 60 tahun. Dia menikah dengan Zainab Tarsi Hanim, putri dari Raja Afghanistan Amanullah Khan. Pangeran Utsman Ertugrul merupakan warga negara Amerika. Dia menolak kewarganegaraan Turki berkali-kali dan dia berkata, "Aku adalah warga negara Daulah Utsmaniyah, bukan warga negara Turki." Jika dia menjadi sultan dari Kekaisaran Utsmani, maka dia akan disebut sebagai Ertugrul I atau Utsman II. Dia wafat di salah satu rumah sakit di Istanbul tanggal 23 September tahun 2009 setelah mengalami gagal ginjal, berdasarkan keterangan Kementerian Kebudayaan Turki.
Dia dimasukkan ke dalam rumah sakit Amerika di Istanbul setelah mengalami kesulitan bernafas dan sakit ginjal. Dia dimakamkan di tanah Sultan Mahmud II. Kepemimpinan keluarga Utsmani selanjutnya dipindahkan ke Bayazid Utsman. Dia lahir tanggal 23 Juli tahun 1924. Dia adalah anak kedua dari cucu Sultan Abdul Majid I, Ibrahim Taufik, dari istrinya yang keempat, Khadijah. Jika kekuasaan Daulah Utsmaniyah masih berlanjut, maka dia akan disebut sebagai Sultan Bayazid III. Dan dia merupakan salah satu yang tersisa dari keturunan keluarga dinasti Utsmani. Pada tanggal 31 September tahun 2009, dia menjadi pemimpin keluarga Utsmani setelah wafatnya Ertugrul Utsman. Jika kekaisaran Utsmani masih berlanjut, maka dia disebut sebagai Utsman V. Bayazid Utsman bekerja di perpustakaan. Dia telah menerjemahkan berbagai buku ke 15 bahasa selama 45 tahun. Dia dipersilakan untuk kembali ke Turki tahun 1974 setelah larangan masuk Turki bagi keluarga dinasti Utsmani dicabut. Dia pun mendatangi Turki untuk pertama kali pada tahun 1985. Setelah itu dia berkunjung setiap tahun ke Turki. Bayazid Utsman tidak menikah dan sama sekali tidak memiliki keturunan. Setelah Pangeran Bayazid Utsman wafat tahun 2014, kepemimpinan keluarga Utsmani berpindah kepada Pangeran Dandar Ali Utsman Affandi. Dia lahir pada Desember tahun 1930. Dia dilahirkan di Damaskus dan merupakan cucu keempat dari Sultan Abdul Hamid II. Dia menikah dengan Yusriyah Hanim Affandi, kelahiran tahun 1927. Mereka hingga saat ini belum memiliki anak. Usia sang pangeran 87 tahun. Di akhir video ini kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk menuliskan komentar Anda di kolom komentar. Sampai ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.